Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini kami hadir menjumpai Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan harapan bahwa seluruh jemaat Tuhan pagi ini dalam keadaan yang baik, bersukacita, sehat, dan diberkati Tuhan. Mengawali seluruh kegiatan kita, aktivitas kita di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini, kami mau mengajak Bapak Ibu untuk kita datang di hadirat Tuhan sejenak. Kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan menjadi landasan perjalanan kehidupan kita, supaya kehidupan kita selalu di bawah kontrol kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu di pagi hari ini, bahwa hanya oleh anugerah Tuhan kami boleh ada, menikmati hari yang baru, boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan pagi ini mengawali kegiatan kami mau datang kepada Tuhan, mempersembahkan kehidupan kami. Bahkan kami rindu untuk membaca dan merenungkan sejenak bahagian firman Tuhan. Engkau menolong kami bersama, sehingga firman menjadi bahagian kami, menguatkan kami bersama di dalam hidup pengiringan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami, pimpin kami dalam sejenak waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Ibu Bapak jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita akan renungkan bersama sejenak pagi hari ini. Dan kita akan merenungkannya dengan satu pokok renungan, yaitu melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Nah Ibu Bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, impala Afrika adalah makhluk seperti rusa yang melompat hingga mencapai ketinggian 3 meter dan dapat menempuh jarak lebih dari 11 meter dalam satu lompatan. Namun impala ini dapat ditaruh di dalam sebuah kandang dengan hanya dinding 1 meter dan ia tidak akan keluar. Mengapa?
karena rupanya impala ini tidak cukup tinggi untuk ia dapat melihat keluar, karena ada dinding penghalang yang tinggi 1 meter itu. Ia tidak akan berani melompat keluar, karena ia tidak akan dapat melihat kemana kakinya akan mendarat atau seperti apa tempat di mana ia akan berpijak nanti setelah ia melompat. Nah, Ibu Bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kehidupan orang percaya ada dalam situasi seperti yang terjadi bagi impala tersebut. Kadangkala kita tidak mampu mengambil lompatan iman, kecuali jika kita bisa melihat di mana kita akan mendarat. Nah, Abraham dalam pembacaan kita menunjukkan kepada kita sebuah teladan yang luar biasa. Bagaimana ia melangkah, bergerak dengan iman. Nah, Abraham dikatakan bahwa ia berusia 75 tahun ketika panggilan Tuhan datang kepadanya. Ia sudah tua dan tidak memiliki anak. Tetapi dalam situasi itu, ia dipanggil untuk menemukan sebuah tanah baru dan memulai suatu bangsa. Dalam Kejadian 11 ayat yang ke-30 dan pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 yang kita baca tadi. Tuhan pada saat memanggil Abraham tidak memberikan rincian kemana Abraham harus pergi berjalan atau bagaimana ia akan memiliki seorang anak. Tuhan hanya mengatakan, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Dalam ayat 1 sampai dengan ayat 2 pembacaan kita. Lalu kemudian di pasal 17 ayatnya yang ke-5. Lalu kemudian kita mendapati di ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6 bahwa Abram berangkat dengan iman. Lalu kemudian ayat yang ke-7 pembacaan kita dikatakan bahwa segera ia menemukan tanahnya. Ayat yang ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Lalu kemudian di pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 dari kitab Kejadian ini katakan bahwa Abram kemudian memiliki seorang anak dan bahkan menjadi ayah dari sebuah bangsa yang besar. Dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-12. Tuhan membimbing langkah Abraham. Tetapi ingat bahwa hanya setelah ia mengambil langkah, Tuhan membimbing Abraham ke suatu kondisi yang lebih baik. Setelah Abraham mengambil tindakan, mengambil lompatan dalam iman dalam kehidupannya. Nah, Ibu Bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita jarang sekali tahu hasilnya sebelum kita melakukan tindakan. Kita akan sulit untuk mengetahui tujuannya apa sebelum kita mulai berjalan dalam rencana Tuhan. Karena itu, jangan kita takut melangkah. Jangan kita takut melompat. Jangan kita takut bergerak.
jika itu adalah tuntunan dan kehendak Tuhan. Ia akan mempersiapkan landasan yang sangat baik untuk kita mendarat dengan baik. Jangan mau langkah kita dikendalikan oleh situasi yang ada di sekitar kita, yang membawa kita untuk enggan melangkah ketika situasi di sekitar kita kurang memungkinkan menurut pemikiran kita untuk kita melangkah di dalam kehendak dan tuntunan Tuhan. Ia adalah Allah kita yang pastinya bahwa Ia tahu persis apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah, Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ibu bapak jemaat yang kekasih, seseorang yang memiliki iman kepada Allah akan menjalani kehidupannya dengan sukacita, apapun keadaannya. Karena ia memiliki iman, bukan iman terhadap apa yang terjadi di sekitar, bukan iman terhadap kekuatan diri sendiri, tetapi iman kepada Allah, bahwa Allah berkuasa menolong, memberkati, menuntun kepada sesuatu yang terbaik. Karena itu, jangan biarkan persoalan hidup mematahkan semangat kita. Jangan biarkan kondisi di sekitar kita mematahkan langkah kita untuk maju. Sebaliknya, dengan iman, permasalahan apapun akan membuat kita makin kuat menjalani hidup bersama janji-janji Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh mengawali hidup ini dengan datang telut di hadirat-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama sejenak. Biarlah kebenaran-Mu ini menjadi bahagian kami bersama, menguatkan kami seluruh umat-Mu untuk melangkah dengan iman yang pasti di dalam Allah, bahwa Allah ada menopang dan menyertai, dan mampukan kami untuk melangkah di dalam rencana dan tuntunan Tuhan, untuk kami dapat sampai kepada janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini, apapun keadaannya. Tuhan, Engkau pelihara menjalani kehidupan mereka sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini. Biarlah tangan pengasihan Tuhan akan menopang, akan memberkati, akan menggembalakan, sehingga umat-Mu semua terlindung, terpelihara dalam tangan kasih Tuhan. Berkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, Engkau membuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Engkau tuntun mereka untuk hidup mengendalkan Tuhan, mendahulukan Tuhan, menghadirkan Tuhan. Karena dengan demikianlah Tuhan akan memberkati mereka. Berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan. Tuhan berkati. Belajar di rumah Engkau mampukan. Boleh melewati setiap proses dengan baik. Jikalau ada jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa Engkau hadir melawat, menjamah, memulihkan. Jikalau ada jemaat Tuhan yang susah, Tuhan hiburkan. Jikalau ada jemaat Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan. Beri pengharapan bagi yang berputus asa. Dan biarlah seluruh umat-Mu diteguhkan menjalani hidup di dalam pengharapan bahwa ada Allah menopang dan menyertai. Berkati kami secara khusus Tuhan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah adanya virus corona yang ada di sekeliling kami. Kiranya Engkau menjagai, melindungi seluruh umat-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga seluruh umat-Mu sungguh terpelihara dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan kami terus berdoa untuk bangsa kami menghadapi pandemi dari virus corona. Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan melawat, memulihkan Tuhan. Bahkan kami berdoa jikalau Tuhan berkenan, biarlah virus ini boleh segera dapat diatasi dengan kuasa Tuhan. Berkati pemerintah dalam mengambil setiap langkah, tindakan, kebijakan untuk segera mengatasi virus ini. Bahkan Engkau berkati seluruh masyarakat untuk boleh menjaga diri, sehingga dengan demikian ya Tuhan,
persebaran dari virus ini dapat diatasi dengan baik, dan berkati para dokter, para medis dalam menangani pasien-pasien, bahkan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah situasi yang kurang kondusif. Biarlah kasih kemurahan, pemeliharaan Tuhan terjadi atas mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat menjalani kehidupan untuk dapat menjaga diri, menjaga kesehatan, dan biarlah kami semua terlindung, terpelihara dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, pimpin kami, pelihara kami Tuhan. Ini doa kami, syukur kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan, selamat beraktivitas, selamat menikmati janji-janji penyertaan Tuhan. Mari melangkah terus di dalam tuntunan, di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.